Lakpesdam NU Kabupaten Malang, lembut hati, berpikir cerdas, dan berhikmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ustadz Taufikur Rahman, seluruh pemirsa live streaming ngaji online bersama Lakpesdam NU Kabupaten Malang dimanapun Anda berada, serta tak lupa seluruh tim dan kru Lakpesdam yang dalam pagi hari ini bertugas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada PCNU Kabupaten Malang, Unira Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Unisma, Universitas Brawijaya, dan Stai Al-Kolam yang telah mendukung dan bekerja sama hingga terselenggara program ngaji online yang sudah berjalan hingga Ramadan ke-18 ini, Ustaz. Baik, manusia adalah tempat salah dan lupa, oleh karenanya kita diwajibkan untuk saling mengingatkan, bukan mencela. Jika keberagaman adalah sebuah keniscayaan, maka sudah sepantasnya sebagai manusia kita melihatnya sebagai rahmah. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah dengan tema kemanusiaan dan keberagamaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun sebelum kita simak penjelasan dari beliau, seluruh sahabat live streaming ngaji online jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk meneruskan syiar ngaji kita pada pagi hari ini. Baik, Ustadz Taufikur Rahman, monggo langsung disampaikan apa itu kemanusiaan dan apa itu keberagamaan. Nih, mungkin seluruh pemirsa dimanapun Anda berada ini penasaran, Ustadz, dengan tema kita pada pagi hari ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata 'abdin fi ridaihi wa hubbih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuna wa syafi'una yauma liqa'ih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, wabil khusus kru Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang dan juga host yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi dengan seluruh pemirsa ngaji online Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, dan juga bisa sedikit sharing tentang materi kita pada pagi hari ini, yang mana kita akan membahas kemanusiaan dan keberagamaan. Namun demikian, sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di pagi hari ini. Dua term yang akan kita bahas pagi hari ini, yakni al-insaniyah, kemanusiaan, dan at-tadayun atau keberagamaan. Ini harus kita kaji dari aspek definisi dulu mungkin ya. Apa itu kemanusiaan dan apa itu keberagamaan. Ini menarik kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, yang mana di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran menyebut manusia ini dengan berbagai macam term. Kita mengenal paling tidak ada 6 term, 6 istilah untuk menyebut kemanusiaan. Dan sebelum kita membahas apa itu definisi manusia, kemanusiaan, dan agama, materi ini saya kira penting, mengingat bahwa akhir-akhir ini terjadi ya semacam crash ya,
Ada orang yang mungkin beragama dengan kuat, dengan semangat, tetapi unsur-unsur kemanusiaan dalam hal ini bersosial bisa dianggap kurang. Kurang, iya. Di sisi yang lain orang sangat sosial sekali, tapi keagamaannya lemah sekali ya. Atau kalau saya contohkan itu ada orang yang mungkin rajin sholat, tapi diundang kerja bakti nggak datang. Atau mungkin rajin kerja bakti, sering sodako, tapi puasa ya nggak poso ya. Nah, ini ada kesolehan individual dan kesolehan sosial yang mestinya harus integratif. Ada juga karena aspek kemanusiaan ini diabaikan, akhir-akhir ini juga muncul ekstremisme dalam beragama. Yang pada akhirnya orang menjadi ekstrim dan muncullah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terorisme dan sebagainya. Jadi atas dalih agama kemudian orang menghalalkan segala cara. Atau sebaliknya ya atas dasar sosial kemudian orang mengabaikan agama. Nah, sebelum tema-tema ini mungkin tema yang berat ya, tapi saya akan berbicara yang ringan-ringan aja ini Ustadz karena kan sudah biasa menyampaikan sesuatu yang berat menjadi ringan dan enak gitu. Karena ini poso-poso nih ya. Baik, saya akan dari definisi dulu ya, nggak apa-apa ya. Al-Quran menyebut manusia ini ada istilah mungkin saya manggilnya gimana nih, Mbak? Siapa? Mbak Nia. Mbak Nia ya. Masa sudah lupa? Sudah lupa ya. Ini ada yang menyebut bashar, ya mungkin bashar. Ada lagi insun, al-ins. Ada lagi al-insan. Ada lagi Quran menyebut Bani Adam. Ada lagi menyebut Dzurriyyatu Adam. Ketika Al-Quran menyebut yang pertama bashar, bashar ini secara bahasa sesuatu yang tampak ya, ma dhahara min jilid, apa yang tampak dari kulit manusia. Jadi sesungguhnya ketika Al-Quran menyebut bashar, ini disebut oleh Al-Quran 35 kali, 36 tepatnya, tapi yang nomor 1 ini disebut anu minu li basyara ini mislina. Kalau disebut musanna berarti laki-laki dan perempuan. Yang pun 35 ini bashar ya, mufrad. Nah, ketika disebut bashar ini berarti human being. Ya, maksudnya manusia ini hayyun kainun. Makhluk yang ada secara fisik. Disebut bashar yang satu akar dengan kata-kata basyaroh, kulit. Kenapa disebut bashar? Karena kulit manusia ini tampak kelihatan. Lain dengan jenis spesies yang lain ya, mungkin kayak ayam, apalagi ya, ini kulit semua yang tampak ya. Bahkan ayam ini waktu hidup sudah kelihatan kulitnya, mati pun juga kelihatan kulitnya. Ya kalau digoreng pakai ayam geprek ya, kulitnya saja sudah tidak kelihatan. Ya, manusia semasa hidupnya ini menarik sekali. Nah, ketika Al-Quran berbicara tentang bashar, ini ya bersifat fisikal, ya makan, minum, tidur dan sebagainya. Karena itu umatnya Nabi Nuh menolak ajaran Islam karena dianggap Nabi Nuh ini seperti manusia biasa. Ma hadza illa basyarun. Ini manusia seperti kita. Ya kulu mimma takulun, ya makan seperti kita makan, wa yashrabu mimma tashrabun. Jadi karena sama-sama manusia mereka menolak. Tapi lain ketika Nabi Muhammad SAW justru beliau disuruh di awal-awal diperintah oleh Allah menyebut Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Cuman aku ini yuha ilayya ya, diberi wahyu. Ma ana illa basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian, hanya saja kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahun wahid ya. Jadi Nabi disuruh menjelaskan bahwa secara fisik beliau manusia tapi diberi. Ini bashar ya. Jadi bashar ini bersifat fisik. Yang kedua, ketika Al-Quran menyebut insun, ini selalu biasanya digandeng dengan jin. Quran menyebutnya 17 kali kalau tidak salah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun.
ya ma'syarul jinni wal insi. Jadi ada sama-sama disuruh ibadah dua makhluk ini, cuman satunya rohani di alam rohani ya, alam gaib, satunya di alam tidak gaib. Yang paling terkenal mungkin istilah insan ya. Insan ini beda dengan basyar. Insan ini adalah totalitas kemanusiaan, becoming, bukan human being tapi becoming, proses menjadi manusia. Sehingga kalau ada orang bicara memanusiakan manusia, ini berarti menuju insan tadi itu. Quran ketika menyebut insan sebanyak 56 kali, itu kebanyakan menyebut negatif ya. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah ya. Wa khalaqnal kamu ciptakan manusia itu wa khalaqal insana fi kabad ya. Dalam keadaan capek dan sebagainya ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan selalu berkeluh kesah dan sebagainya. Sambat ya. Nggak punya uang sambat. Punya uang tetap sambat kok kurang gitu ya. Dan seterusnya. Tapi juga Quran menyebut manusia ini fi ahsani taqwim. Jadi artinya ketika Quran menyebut insaniyah, ini proses menjadi manusia sampai menjadi insanun kamil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika Quran menyebut nas, jamaknya manusia, ini sebanyak 240 kali. Ya ini berarti manusia itu makhluk sosial ya, makhluk sosial. Yang ini yang penting yang kita bahas, bahwa insan yang sempurna itu yang memahami aspek sosial dengan kemanusiaan sekitarnya. Dan ketika Quran menyebut Bani Adam sebanyak 7 kali itu, ini menunjukkan bahwa manusia ini bukan makhluk evolutif ya. Seperti yang disebut teori Darwin itu. Dari kera, kemudian kera besarnya jadi manusia. Tidak seperti itu. Atau bukan makhluk jadi-jadian ya. Jadi roh-roh kemudian membentuk dalam diri manusia. Tapi morfis ya. Jadi ada unsur-unsur kemuliaan dalam diri manusia karena ditiupnya ruh ketuhanan. Ini ketika Allah Ta'ala menyebut Bani Adam. Dan terakhir yang 7 itu ketika manusia disebut dzurriyyah ya, itu hanya 1 kali ya. Itu untuk menunjukkan dzurriyyatu Adam ini khusus untuk para nabi ya. Jadi para nabi ini sanadnya jelas ya. Semuanya jadi nabi ya. Ya keturunannya Nabi Adam juga. Kita juga keturunan Nabi ya. Iya, biasanya gitu jawabnya. Masih saudara sama Nabi Adam. Iya, masih saudara ya, saudara dengan Nabi Adam. Tapi saya munyer-munyer. Ini tentang insania ya. Jadi insania ini kalau dalam KBBI ya sifat-sifat kemanusiaan. Yang mana tadi saya sampaikan bahwa ada proses insania, proses kemanusiaan dari kalau kita menyebut insaniyah itu berarti bukan hanya sifat fisik tapi lahir batin, jiwa raga, yang mana insaniyah ini berproses dari tidak sempurna menjadi sempurna. Maka orang punya kepedulian kemanusiaan ini memang beda-beda ya. Ada yang kepeduliannya tinggi, rendah, ada yang, ya begitulah. Ada yang loman, ada yang setengah loman, ada yang medit. Itu maklum. Ada yang medit banget. Ada yang medit banget ya. Medit banget karena memang nggak punya uang. Gitu. Ini manusia. Apa dilanjutkan? Sekarang tadayun ya. Iya. Tadayun ini beda dengan din ya. Ada bukunya Habib Ali Al-Jufri ya, tahun 2015 itu Al-Insaniyah Qabla Tadayun. Ya. Bahwa kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada keberagamaan. Tapi dengan judul ini orang menjadi banyak yang gagal paham. Dikiranya agama ini nomor 2, manusia nomor 1. Padahal yang dimaksud beliau adalah bukan din ya, tapi tadayun. Kalau din sudah pastilah nomor 1. Apa bedanya din dengan tadayun? Din ini ya ajaran agama ya, ajaran Tuhan. Ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, yang dalam Islam ya di bawah Nabi melalui Al-Qur'an. Tapi tadayun ini beda. Tadayun ini
afkar wa mafahim lil mutadayyin, ya. Pikiran-pikiran seseorang ketika dia menjalankan agamanya. Mungkin agamanya sempurna, tapi cara keberagamaannya itu beda ya. Berbeda. Mungkin teksnya sudah tepat, tapi pemahaman orang beda. Misalkan gini, idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, lalu pukullah dengan tanganmu. Jadi ada orang nggak puasa langsung dipukul ya. Ini tekstual banget iya, ya. Tekstual. Ada warung buka pas bulan Ramadan langsung langsung ditutup. Dia sendiri masuk ya. Atau takmir bilang yang bawa handphone dimatikan. Waduh, ini kalau gagal paham terhadap teks yang bawa handphone itu dibunuh ya. Ini maksudnya handphonenya Ustaz. Handphonenya maksudnya. Ya. Atau kita keluar dari toilet ya, habis keluar disiram, yang disiram teksnya duduk toiletnya. Ini tadayun ya, pemahaman seseorang terhadap agama ini berbeda. Akhirnya ya orang beragama beda-beda ya. Ada yang terlalu bebas, liberal, ke kiri-kirian mungkin. Ada yang ke kanan-kananan. Kalau sekarang musim Ramadan ini terawih ya, mungkin ada terawih yang ke kiri-kirian yang terlalu liberal. 12 menit. Ya, mungkin bahkan ada yang lebih cepat itu, 7 menit. Itu liberal banget ya. Atau mungkin nggak terawih, aqimus sholah li dzikri ya, pokoknya dzikir aja. Iya. Liberal banget. Atau yang terlalu tasyadud ya mungkin ya. Terawih nggak tahu kalau di kampung dia langsung baca Yasin ya, kemudian surat-suratnya panjang-panjang. Ya kalau Yasin kok nggak apa-apa, tapi kalau 83 ayat ya jamaahnya stres ya. Nah, ini beda lagi. Di sini kita harus bahwa teks itu bisa dipahami dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam pendekatan oleh siapa saja dan terbuka untuk siapa saja. Namun dalam berhubungan kemanusiaan kita memang harus saling melihat manusia yang lain. Sesungguhnya itulah sesungguhnya itu agama itu dibawa oleh Rasulullah SAW, utamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak berhubungan seseorang dengan orang lain ketika seseorang menjalankan agamanya. Lalu kemudian tadi sudah tentang definisi Ustaz ya. Sekarang hubungan Ustaz. Hubungan antara kemanusiaan dan keberagamaan itu Ustaz. Ya. Hubungan kemanusiaan dengan keberagamaan, bahwa sesungguhnya agama ini hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia supaya manusia mencapai tujuannya. Ila rabbika muntahaha, bahwa puncaknya adalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertuhan, dan agama itu jalannya. Dan semua ajaran agama ternyata juga tidak lepas dari aspek kemanusiaan. Taruhlah dalam perspektif fikih ya, misalkan. Ada fikih ibadah, sudah fikih sosial. Ya kalau muamalat maklum, hubungan manusia. Fikih munakahat, ya apalagi ya. Kalau nggak ada jodohnya nggak mungkin lah terjadi munakahat. Jomblo selamanya. Iya, jomblo selamanya. Nah, fikih ibadah pun ternyata juga ada aspek kemanusiaan. Tidak murni ansih ya, lillahi ta'ala karena Tuhan. Maka Tuhan pun menyuruh sholat, zakat, haji dan sebagainya ya untuk kemanusiaan. Ketika sahabat Mu'ad bertanya, ya Rasulullah ajarilah aku satu ajaran yang dengan itu aku ini selamat dunia akhirat. Rasulullah menjawab, ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Kamu beribadalah dan jangan musyrik. Ya, maksudnya syahadat. Wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait. Ini istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5 ini sudah sempurna, dan ternyata syahadat dan 5-5-nya ini ada aspek kemanusiaan juga. Sholat misalkan. Sholat sendirian pun, sendiri-sendiriannya, individual kita, ya tidak mau jamaah ya. Mungkin karena social distancing. Iya. Sama sendirian di rumah,
sama keluarganya juga nggak mau. Jadi misalkan sholat sendiri, itu pun harus masih ada aspek kemanusiaan ternyata. Paling tidak pada waktu tasyahud akhir lah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Dia masih mendoakan hamba Allah yang lain. Ada aspek kemanusiaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan ke kiri. Ini ya setelah sholat kita dianjurkan menebarkan salam. Apalagi kalau sholat jamaah ya. Nah, ini aspek kemanusiaannya sangat tinggi sekali. Tadi sudah tak sampaikan. Imam harus paham ya, makmumnya ini ya, harus paham makmumnya. Bahkan kalau kita sholat pun tidak mampu berdiri, Allah memberikan kemudahan, ya duduklah. Duduk nggak mampu ya berbaring. Manusia banget Pak. Ini ketika kita berbicara sholat. Ketika zakat, puasa ya, puasa dulu. Puasa pun ya sama. Ternyata puasa juga unsur kemanusiaan, kemanusiaannya tinggi. Dengan puasa kita diajarkan untuk empati ya, merasakan bagaimana fakir miskin itu merasakan lapar dan dahaga. Bahkan ada hadis yang menarik itu, man fattara shaiman, barang siapa memberi buka puasa, ya maka dia akan mendapatkan ajri fa'ilihi ya, seperti pahala orang yang melakukannya wala yangkus, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang ya. Jadi misalkan ini ada dengan kru ini ada 5 orang, tak kasih nanti buka puasa meskipun air sama kurma 1, ini saya dapat pahala 5 hari ya, kan luar biasa. Apalagi kalau dikasih es campur. Oh iya, besar ya. Tapi jangan salah paham, nanti cari 30 anak dikasih makan semua lalu nggak puasa 5 ya. Ini menunjukkan bahwa kemanusia kita puasa 12 jam itu fadilahnya sama dengan memberi air minum aja ya, dan kurma. Bahkan kalau kita bicara zakat, inna siyamal abdi mu'allakun bainas samai ya, hatta yu'diya zakatal fitri. Kita puasa sebulan penuh, sengsara loh dipuasain ya. Harus bangun pagi, kemudian sih kalau ibu-ibu masih masak dulu ya. Iya, Ustaz. Masih masak, itu pun sih rotok ngantuk barang ya. Iya. Kemudian buka puasa. Ini kalau ada buka puasa, kalau nggak ada musim lockdown ini kan cari bukber ya. Bukber juga sudah nggak boleh. Sudah nggak boleh. Sudah nggak boleh kan, malah repot itu. Iya. Ini puasa yang sengsara selama sebulan, ini pahalanya mu'allakun fis sama. Belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta an yu'diya zakatal fitrah. Sebelum dia zakat fitrah. Nah, itu menunjukkan bahwa kemanusiaan dalam ibadah pun itu oleh Allah taala dihitung lebih tinggi daripada ibadah itu sendiri. Bahkan yang terbesar mungkin haji ya. Haji ini yang paling top ya. Disebutkan la rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berfasek, dan tidak boleh berdebat pada saat musim haji. Kita juga kalau haji dilarang mencabut rumput, ya, mencabut rambut sendiri, apalagi mukul orang lain ya, itu hajinya percuma lah. Haji 35 juta nunggu sampai 10 tahun, pahalanya nggak didapat. Yang terbesar dari haji itu pun nyembelih nyembelih kurban ya, nyembelih kurban Nabi Ibrahim ya. Itu kan sudah pengorbanan luar biasa ya. Anaknya disembelih sendiri dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika mau disembelih, tekad-tekatan ini. Ya. Setelah disembelih, Allah Ta'ala ternyata wa fadainahu bidibhin adhim. Aku ganti dengan sembelihan yang besar. Apa maknanya ini? Maknanya bahwa Allah Ta'ala ini menghormati kemanusiaan. Yang kedua, kita tidak boleh mengorbankan kemanusiaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama agama sekalipun.
ini perintah agama, kok tak sembelih iki. Ya Allah Ta'ala sing aku mimpi ya. Itu hanya terjadi Nabi Ibrahim aja. Kalau bukan Nabi Ibrahim jangan ikut-ikut ya. Iya, Ini nanti ada ustadz, aku mimpi emang kepada santrinya aku kokon belai konduk ya. Ini ustadz sesat ini. Nggih, Ustaz. Tapi mungkin akhir-akhir ini isu semacam itu sangat ini Ustaz ya, banyak sekali kita dengar ya. Ya tadi itu karena pemahaman orang terhadap agama ini memang ya beda-beda ya. Mungkin ada orang yang kalau nahwu lah, katakan kita belajar bahasa Arab ya. Gitu. Kalau nahwu masih jurumiyah, mungkin mudhof-mudhofilah itu ya lafaz pertama harus nggak boleh dikasih al. Masih saklek. Masih saklek ya. Iya. Sohibul bait. Tapi kalau sudah kelas tinggi, mudhofnya dikasih al juga boleh. Muhammadun as-sadiqul wa'dil amin. Mudhofilah, mudhofnya ada al. Sudah gak masalah. Mungkin kalau ngaji masih fasolatan, sholatnya dibaca semua ya. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Tapi kalau sudah lebih tinggi, ikut sunnah itu. Yang penting Fatihah. Ya. Tapi itu nanimannya masih panjang. Subhanallah apa. Tapi kalau sudah Salam Taufik mungkin cuma subhanallah aja ya. Subhanallah. Lebih tinggi lagi subhanallah disingkat aja. Subhanuh. Iya. Atau mungkin 1 detik aja. Ini sudah tumakninah ini. Itu sudah kelasnya tinggi. Yang nggak boleh itu menyalahkan. Yang masih fasolatan nyalakan yang fatul qorib. Nah ini sing rada ruwet ini. Ya. Iya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan saya ini kalau berdebat dengan orang pinter akhirnya menangi. Ya. Tapi kalau dengan orang goblok, wah dia akan kalah ya. Ya itulah Imam Syafi'i ya, sampai segitunya itu. Jadi beliau lebih baik nyerah lah ya. Iya. Sama orang yang itu yang ya. ngunyu-ngunyu lebih baik. Kalah follower. Iya Ustaz. Selanjutnya ini Ustaz, bagaimana kemudian agama memandang manusia? Ya, agama memandang manusia itu walaqad karamna bani Adam ya. Jadi manusia ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala karomna ya, dimuliakan sekali ya. Karena itu kita harus bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli sufi ya, sufi syukur yang pertama harus disyukuri itu karena Allah menciptakan kita itu. Ya untunglah Allah menciptakan kita itu. Iya. Menjadi wujud ya. Ini syukur pertama ini yang harus disyukuri. Setelah diciptakan, adalah kita diciptakan sebagai manusia. Enggak jadi dawet lah contohnya ya. Atau enggak jadi yang lain-lain. Iya, Kok jadi dawet? Apalagi jadi ya, hewan misalkan. Lihat kecoa aja kayak puasa-puasa ini kayak lihat kurma ya. Ini sudah gagal fokus. Iya. Untung kita dijadikan manusia. Alhamdulillah. Untung lagi kita dijadikan muslim. Sudah jadi manusia, muslim lagi. Sudah muslim, umatnya Nabi Muhammad lagi. Alhamdulillah. Coba kalau kita dijadikan umatnya Nabi Nuh. Cari mall aja sulit ya mungkin ya. Iya, Ustaz. Sudah sulit ya lockdown. Iya. Umatnya Nabi Muhammad yang syariatnya mudah, yang akhir zaman, yang umurnya pendek tapi masuk surga lebih dulu. Amin, ya, Allahumma amin. Luar biasa ya. Dijadikan syuhada 'alan nas. Menjadi saksi bagi seluruh manusia. Sudah jadi umatnya Nabi Muhammad, kita dijadikan ahli sunnah lagi. Amin, ya itu yang penting. Ya. Sudah umatnya Nabi tapi juga ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Karena ada yang mungkin ya, tersesat ya, kata Nabi ada firqah-firqah yang menyimpang yang harus diluruskan lagi. Sudah jadi umatnya Nabi, ahli sunnah, NU lagi ya. NU lagi, ini seperti kopiah Ustadz dan juga saya. NU laksudam lagi ya. NU banget. NU lagi dan di Indonesia lagi ya. Amin, yang musimnya enak ya. Lockdown gini ya masih bisa makan jeruk dan sebagainya ya. Santuy banget lah orang Indonesia ini ya. Banyak berkat juga. Ya, banyak berkat lagi. Cuman la ilaha illallah sudah berkat. Ya, ini hal yang patut disyukuri ya. Karomna bani. Dan spesies manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala
Inna ja'alnakum, aku ciptakan engkau apa ini? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, ada cowok, ada cewek. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia dan beragam lagi suku dan rasnya, lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini kita pentingnya berkompetisi ya, berkompetisi. Bahwa yang terbaik adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi intinya agama sangat memuliakan manusia dengan segala perangkatnya. Kita dikasih agama sebagai jalan hidup, dikasih fasilitas apapun untuk kebahagiaan manusia sendiri, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Pokoknya lengkap lah manusia itu. Maka Nabi ketika ditanya, kenapa sih sampean ini? Ya Nabi, oleh Siti Aisyah ya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa lagunya Aisyah ini. Oh iya, ya. Apa-apa ya. Bisa nanti ya. Ini mumpung lagi booming kata Aisyah. Iya. Kenapa sampean ini kok ibadah sampai lututnya bengkak dan sebagainya? Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah salah kalau saya ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi cita-cita Nabi itu, meskipun beliau kan sudah dapat segala macam, tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa syukur ini kelasnya sangat tinggi sekali. Ya, ini sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan ya. Tapi Tuhan atau agama bagaimana memandang manusia, ya Tuhan memberikan berbagai macam kenikmatan yang ada dan sebagainya. Dan agama pun memberikan kemudahan dengan karakter ajaran agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi intinya beragama ini mudah, yang nggak mudah ini karena kita sendiri gagal paham terhadap agama. Itu aja ya. Mempersulit sendiri. Mempersulit diri sendiri. Ya Ustaz, ini terakhir, sejauh mana syariat-syariat ini ada unsur-unsur kemanusiaan? Tadi sebagaimana saya sampaikan di paparan di awal, hampir semua ajaran-ajaran agama ini mengandung unsur-unsur kemanusiaan, yang mana dari situ seseorang bisa berproses menjadi insan ya, insaniyah. Yang mana tadi definisi insan tadi kan proses menjadi manusia, memanusiakan manusia. Ya, kalau Bapak Ki Hajar Dewantoro itu apa? Iya. Memanusiakan manusia ya. Tujuan pendidikan itu ya. Memanusiakan manusia, maksudnya ya manusia itu berproses dari yang dhaif, yang halua, yang kabat, yang fi ahsani taqwim dengan potensi yang semacamnya sampai menjadi insan kamil ya, paling tidak ya mencontoh Rasulullah SAW. Untuk kesana ya agama memberikan segala perangkatnya ya, baik zikirnya, kemudian ibadahnya, baik ibadah yang mahdhah atau ghairu mahdhah, yang ritual, spiritual maupun yang bersifat sosial, yang semua ini untuk ya kebahagiaan manusia. Dengan kata lain apa? Ketika seseorang bertadayun, beragama, tapi dia mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan, baik dirinya sendiri maupun orang lain, itu berarti dia sudah keluar dari ruh tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan menurunkan agama ini sendiri, yang mana syariatnya ini harus mencapai maqasidus syariah itu. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal, dan menjaga nasab. Jadi kalau orang beragama tapi tidak ya ini tadi menjalan justru bertolak belakang dengan maqasidus syariah atau mengabaikan unsur-unsur kemanusiaan, itu berarti ya salah dia dalam beragama ya. Perlu belajar lagi lah, perlu ikut ngaji online bersama Lapas Dam itu. Ini masih hari ke-18 ya. Nggih, Ustaz. Baik. Baik Ustaz, seluruh pemirsa ngaji online Lapas Dam NU Kabupaten Malang yang ingin bertanya nanti bisa langsung tulis di kolom komentar.
Untuk ini terakhir Ustadz, untuk closing statement dari Ustadz Taufik terkait tema kita pada pagi hari ini, Ustadz. Ya, ada satu ungkapan yang menarik tuh, laisal aib fi dinina walakinnal aib fi tadayunina, bahwa kekurangan itu bukan ada dalam agama kita. Agama ini sudah sempurna, sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah. Tapi kekurangan itu walakinnal aib fi tadayunina. Sesungguhnya kekurangan itu adalah ya kita dalam beragama. Jadi kalau misalkan umat muslim di beberapa negara di barat sana mungkin mendapat image negatif karena aksi terorisme beberapa kelompok, beberapa orang yang mengatasnamakan agama, kemudian menghalalkan darah orang lain, itu bukan karena agamanya, tapi walakinnal aib fi tadayunina, yakni cara dia beragama yang kurang tepat. Ya. Biasanya orang bertasyadud kurang tepat itu ya karena kurang belajar itu. Makanya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kita disuruh belajar supaya beragama ini faqih, ya, paham benar sampai ahli, sampai disebut beragama itu. Orang yang beragama yang sesungguhnya, yang memahami agamanya, dan kalau tidak paham ya belajar terus, ya belajar terus sampai ya, kita ya ini semua sedang belajar juga ini ya, sedang proses belajar untuk menjadi insan yang sempurna tadi. Saya kira itu ya. Kalau tidak, maka apa yang disebutkan oleh Imam Sya'rani itu al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam yang hebat, yang top ini menjadi ditutupi oleh umat Islam sendiri, karena umat Islam tidak menjalankan agamanya. Ya. Agama tidak hanya yang bersifat sholat dan sebagainya, ya. Bekerja juga itu ajaran agama, berusaha juga beragama, berpolitik juga bagian beragama, memimpin masyarakat juga beragama dan sebagainya. Saya kira itu luaslah untuk menyebut keberagaman dan kemanusiaan. Sangat menarik sekali ngaji kita tema kemanusiaan dan keberagaman pada pagi hari ini bersama Ustadz Taufikur Rahman. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum ngaji kita pada pagi hari ini kita akhiri, kita minta barakah dulu Ustadz, minta barakah doa. Doa ya. Sebelum doa saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan, dan hanya ini mungkin yang bisa sedikit kita bisa sharing, kritik dan saran juga mungkin bisa melalui ini ya langsung. Baiklah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi kita semuanya. Amin. Terutama menerima puasa kita. Amin. Yang mana puasa kita di musim pandemi ini memang harus kayaknya puasa yang kafah ya. Amin. Tidak hanya menahan lapar, makan dan minum, tapi juga menahan dari belanja dan sebagainya. Ustaz. Ya. Itu Ustaz ya. Menahan untuk bersosial dan sebagainya. Okay. Semoga kita hajat-hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dini as-solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu tatarda. Amin. Wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah, inna nas'alu wa natawajjahu ila rabbika fi jami'i hajatina. Amin ya Allah. Ituqdalana Allahumma shaffi'u fina wa shaffina fi anfusina. Allahumma nas'aluka al-khaira kullah ajilahu wa ajilah mimma na'lamu wa ma la na'lam. Wa na'udzu bika min syarri kulli ajili wa ajili. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahil jasad wal ruh. Allahumma asrif 'anna hadal ada wal waba. Innaka 'ala kulli syai'in qadir ya bil ijabati jadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik sahabat, dimanapun Anda berada,
Alhamdulillahirrahmanirrahim, ngaji kita pagi hari ini di hari ke-18 bulan Ramadan telah selesai. Jangan lupa terus saksikan ngaji online bersama Lakpesdam NU Kabupaten Malang setiap harinya di channel Facebook Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Lakpesdam NU Kabupaten Malang, lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.